Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kisah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kisahnya Nabi Nuh alaihissalam sebagai lanjutan dari kisah sebelumnya. Seperti biasa, kitab yang kita baca di sini adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah karyanya Imam Ibnu Katsir. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya. Wal maksudu annal fasadah lama intashara fil ardi wa amma al bala'u bi ibadatil asnam fiha ba'athallahu abdahu wa rasulahu Nuhan alaihi salam. Intinya, ketika kerusakan itu menyebar di muka bumi dengan terjadinya penyembahan berhala, Allah kemudian mengirim hambanya sekaligus rasulnya, yaitu Nuh alaihi salam, yad'u ila ibadatillahi wahdah, yang mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah semata. La syarikalah, yang mana Allah ini tidak ada sekutunya. Wa yanha an ibadati ma siwahu, dan Nabi Nuh ini melarang untuk menyembah selain Allah. Fakana awwala rasulin ba'athahullahu ila ahlil ardi, sehingga Nabi Nuh ini adalah rasul pertama yang diutus Allah ke muka bumi ini. Kama thabata fi sahihaini min hadithi Abi Hayyan an Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syafa'ah. Sebagaimana yang telah diberikan di dalam kitab Sahihain, kitab Sahih Bukhari Muslim, dari hadisnya Abi Hayyan dari Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hadis syafaat. Qol, Rasulullah bersabda, fayatuna Adam. Kemudian ahlul maqif ini pergi mendatangi Nabi Adam. Fayaquluna, lalu mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi. Allah menciptakanmu langsung dengan kekuasaannya, meniupkan sebagian ruh kepadamu. Wa amaral malaikata fasajadu laka. Lalu Allah memerintah malaikat untuk bersujud kepadamu. Wa askanakal jannah. Lalu Allah menempatkanmu di surga. Ala tasfa'u lana ila rabbik. Tidakkah engkau memohonkan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu? Ala tara ma nahnu fihi wa ma balawna. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Kata ahlul maqif ini. Fayaqul, Nabi Adam kemudian berkata, Rabbi qad ghadiba ghadban syadidan. Tuhanku sungguh telah sangat marah. Lam yaudab qablahu mithlahu, yang mana sebelumnya dia tidak pernah marah seperti itu. Wala yaudab ba'dahu mithlahu, dan juga tidak akan marah seperti itu setelahnya. Wa nahani 'anis syajarah fa'asaitu. Allah melarangku untuk mendekati pohon itu, tapi aku mendurhakainya. Kata Nabi Adam. Nafsi, nafsi, kata Nabi Adam, diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kamu kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, lalu ahli maqif ini mendatangi Nabi Nuh. Fayaquluna, lalu mereka berkata, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, anta awalur rusul ila ahlil ard. Kau adalah rasul pertama di muka bumi ini. Wasammakallahu abdan syakuron, dan Allah menamaimu abdan syakuron, hamba yang paling banyak bersyukur. Ala taro ila ma nahnu fih, tidakkah engkau melihat keadaan kami? Ala tasfa'u lana ila rabbik, tidakkah engkau mohonkan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu, wahai Nabi Nuh? Fayaqul, Nabi Nuh kemudian berkata, Rabbi qad ghadibal yawma wadban lam yaghdab qablahu. Tuhanku pada hari ini telah marah, yang mana tidak marah seperti ini sebelumnya. Wala yaghdab ba'dahu mithlahu, dan juga tidak akan marah lagi seperti ini nantinya. Nafsi, nafsi, diriku. Jadi dilihat dari hadisnya Imam Bukhari Muslim ini, Nabi Nuh ini adalah rasul pertama di muka bumi. Wa dzakara tamamal hadits bitulihi kama awradahu al-Bukhari fi qissati Nuh. Nabi menceritakan kisah selengkapnya yang panjang itu sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Al-Bukhari mengenai kisahnya Nabi Nuh. Falamma ba'athallahu Nuhan alaihi salam, ketika Allah ini mengutus Nabi Nuh alaihi salam, da'ahum ila afradil ibadatillahi wahdah. Nabi Nuh kemudian mengajak orang-orang untuk menyembah Allah semata. La syarikalah, Allah tidak mempunyai sekutu. Wa alla ya'budu ma'ahu swanaman wala timthalan wala tawutan. Di samping itu, Nabi Nuh juga melarang orang-orang untuk menyembah patung, berhala, dan tawud. Wa ya'tarifu biwahdaniyatihi, dan mengajak mereka untuk mengakui keesaan Allah. Wa annahu la ilaha ghairah wala rabba siwah, dan mengajak mereka untuk mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kama amarallahu ta'ala man ba'dahu minar rusulil ladihum kulluhum min dzurriyyatihi, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada orang-orang nanti selanjutnya yang akan menjadi rasul, yang mana rasul-rasul selanjutnya ini adalah keturunan Nabi Nuh. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala,
waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Aku jadikan keturunan-keturunan Nuh itu orang-orang yang melanjutkan keturunan. Wa qala fihi wa fi Ibrahim, Allah juga berfirman mengenai Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, waja'alna fi dzurriyyatihiman nubuwata wal kitab. Aku jadikan keturunan Nuh dan keturunan Ibrahim itu kenabian dan kitab. Ay kullu nabiyyin min ba'di Nuh famin dzurriyyatihi, yakni semua nabi setelahnya Nabi Nuh itu termasuk keturunannya Nabi Nuh. Wa kadzalika Ibrahim, begitu juga Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Nuh. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh aku telah mengutus seorang utusan di setiap umat, yang utusan itu menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jadi setiap utusan yang Allah kirim itu mengajak untuk menyembah Allah dan menjauhi menyembah taghut atau berhala-berhala. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyakanlah Muhammad kepada para rasul yang aku utus sebelum kamu, adakah aku menjadikan Tuhan selain Ar-Rahman, selain Allah untuk disembah? Jawabannya tidak ada. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada aku mengutus seorang utusan sebelum kamu Muhammad, kecuali aku mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Walihada qala Nuh liqaumihi, oleh karena itu Nabi Nuh juga berkata demikian kepada kaumnya, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah. Sesungguhnya aku takut engkau tertimpa siksa di hari yang besar, yaitu hari kiamat. Wa qala, Nabi Nuh juga berkata, alla ta'budu illallah. Jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Sesungguhnya aku takut kalian tertimpa siksa yang menyedihkan. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak mempunyai Tuhan selain Allah. Afala tattaqun. Mengapa kalian tidak mau bertakwa? Wa qala, Nabi Nuh juga berkata, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata kepada kalian. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepadaku. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Maka Allah akan mengampuni dosa kalian, dan Allah akan menangguhkan kalian kepada waktu yang telah ditentukan. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Sesungguhnya ketetapan Allah jika telah datang tidak akan bisa ditunda. Law kuntum ta'lamun. Andai kalian mengetahuinya. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku, aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Namun ajakanku itu tidaklah menambahkan mereka kecuali mereka malah tambah kabur. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan setiap kali aku mengajak mereka, berdakwah kepada mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka menjadikan jari-jarinya berada di telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Mereka tetap ingkar dan mereka tetap menyombongkan diri. Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku mengajak mereka secara terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan aku juga menyeru mereka secara sembunyi-sembunyi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Lalu aku mengatakan kepada mereka, mohon ampunlah kalian kepada Allah Tuhan kalian. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah atas kebesarannya? Wa qad khalaqakum atwara. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian. Al-ayat al-karimat. Teruskan sendiri, baca sendiri ayatnya. Surat Nuh dari ayat 2 sampai ayat 14. Fadukiroh, maka melihat ayat-ayat di atas tadi disebutkan bahwasanya annahu da'ahum ilallahi bi anwa'id da'wah. Nabi Nuh ini mengajak kaumnya kepada Allah dengan bermacam-macam dakwah. Fil laili wan nahar, di siang hari dan di malam hari. Wasirri wal ijhar, dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Bitarghib tarotan wa tarhib ukhra, sesekali dengan kabar gembira dan sesekali dengan ancaman. Wa kullu hadza lam yunajjih fihim. Tapi semua yang telah dilakukan Nabi Nuh itu tidak membuahkan hasil. Bal istamarra aktsaruhum 'ala dhalalati wa tughyan wa ibadatil asnam wal awthan. Bahkan mayoritas dari mereka itu tetap sesat dan tetap menyembah berhala. Wa nasabu lahu al-adawah fi kulli waqtin wa awan. Bahkan mereka sangat memusuhi Nabi Nuh di setiap waktu. Wa tanaqqasuhu, menghina Nabi Nuh. Wa tanaqqasu man amana bihi, menghina orang yang iman kepada Nabi Nuh. Wa tawa'aduhum birrajmi wal ikhraj, mengancam mereka untuk dirajam dan diusir. Wa nalu minhum wa balagu fi amrihim. Mereka menyakiti para pengikutnya Nabi Nuh ini dengan cara berlebihan. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Segolongan dari kaumnya Nabi Nuh, ay as-sadatu al-kubara'u minhum, yakni para pembesar di antara mereka, berkata, sungguh aku melihat kamu Nuh berada di dalam kesesatan yang nyata. Dibalas lagi sama Nabi Nuh, qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Nuh berkata, wahai kaumku, aku tidaklah sesat, akan tetapi aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Ai lastu kama taz'umuna min anni dhalun. Aku tidaklah seperti yang kalian sangka bahwa aku adalah tersesat. Bal 'alal huda al-mustaqim, bahkan aku ini berada di dalam jalan yang lurus. Rasulun mir rabbil alamin, seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Ay alladhi yaqulu syai'un fayakun, yakni Tuhan yang ketika berkata kepada sesuatu kun, jadilah, maka jadilah. Uballighukum risalati rabbi wa anshahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku, dan aku menasihati kalian, dan aku mengetahui dari Allah apa-apa yang kamu tidak ketahui. Wa hadza sya'nur rasul, ini adalah keadaan seorang rasul, ayyakunah balighan ay fasihan, yaitu seorang rasul itu fasih, nasihan, terus menasihati kaumnya, a'lamun nasi billahi azza wajal, dan paling mengetahui kepada Allah. Qalu lahu fima qalu, mereka berkata kepada Nabi Nuh, ma naraka illa basharam mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Wahai Nuh, aku tidak melihat kamu kecuali kamu adalah orang biasa sama seperti kami, dan aku tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang rendahan di antara kita. Badiyar ra'i, yang gampang percaya, dan aku tidak melihat keutamaan sama sekali dari dirimu. Bahkan kami mengira kalian adalah orang-orang yang berdusta. Ta'ajabu ayyakuna bashar rasula, mereka itu heran kenapa orang menjadi rasul. Wa tanaqqasu man ittaba'ahu, dan mereka menghina orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Wa ra'awhum aradhilahum, dan mereka memandang mereka sebagai orang-orang rendahan di antara mereka. Wa qad qila, dikatakan, innahum kanu min afnadin nas, mereka adalah orang-orang yang lemah. Wa hum du'afa'uhum, mereka adalah orang-orang lemah di antara mereka. Kama qala Hiraqal, sebagaimana yang dikatakan Hiraqal, wa hum atba'ur rusul, mereka orang-orang lemah itu adalah para pengikut para utusan.
Hirokal ini teman-teman adalah seorang kaisar Romawi yang dikirimi surat oleh Rasulullah untuk diajak masuk Islam, dan dia itu iman kepada Rasul, iman kepada Allah Ta'ala. Dia berkata kepada Abu Sufyan, kala itu Abu Sufyan sebelum masuk Islam, bagaimana para pengikut Muhammad itu? Apakah dari kalangan orang-orang du'afa, orang-orang lemah, atau dari kalangan orang-orang pembesar? Katanya Abu Sufyan, dari kalangan orang-orang lemah. Nah, sehingga Hirokal itu dalam hadisnya, hadis Bukhari, kalian bisa lihat sendiri, dia berkata, wahum atba'ur rusul. Iya, memang orang-orang lemah itu adalah para pengikut utusan. Kemudian Hirokal ini kan iman kepada Rasul, cuman karena pada waktu itu bawahannya, kaumnya itu tidak mau untuk masuk Islam, dan Hirokal tidak mau kehilangan kekuasaannya, maka Hirokal ini memutuskan untuk tetap memilih kekafiran sampai akhir hayatnya. Wa madzakah? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa para pengikut Rasul itu adalah orang-orang du'afa? Wa madzakah illa li'annahu la mani'a lahum min atba'il haqqi. Dikarenakan mereka itu tidak memiliki penghalang untuk mengikuti perkara yang hak, perkara yang benar. Artinya lebih bebaslah daripada seorang raja. Wa qauluhum badiyar ra'yi, adapun perkataan kaumnya Nabi Nuh yang berupa lafaz badiyar ra'yi, orang-orang yang mudah percaya, ai bimujarradi ma da'awtahum istajabu laka min ghairi nadharin wala rawiyatin. Dengan sekedar kamu mengajak mereka, mereka langsung mempercayaimu tanpa berpikir-pikir dan tanpa pertimbangan yang matang. Wa hadzal ladzi ramauhum bihi huwa ainu ma yumdahuna bisababihi radhiyallahu anhum. Nah, hal yang membuat mereka ini dicemooh oleh kaumnya, yaitu karena mudah percaya, justru itu adalah suatu hal yang menyebabkan mereka itu dipuji di sisi Allah. Fa innal haqqa adh-dhahira la yahtaju ila rawiyatin wala fikrin wala nadharin. Karena perkara yang hak, yang sudah nampak kebenarannya, itu tidak membutuhkan pemikiran yang matang, tidak perlu berpikir-pikir lagi. Bal yajibu ittiba'uhu wal inqiyadu lahu mata dhahara. Bahkan wajib mengikutinya dan patuh kepadanya ketika perkara hak tersebut telah terlihat. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madihan lisiddiq. Oleh karena gampang percaya kepada sesuatu yang hak itu, Rasulullah SAW berkata ketika memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu qabwah. Tidaklah aku mengajak seseorang untuk masuk Islam kecuali mereka itu pasti ragu-ragu. Wa yara Abi Bakrin fa innahu lam yatala'tham. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah berpikir panjang. Walihada kanat bai'atuhu yawma as-saqifati aidan sari'atan min ghairi nadharin wala rawiyatin. Oleh karena Abu Bakar ini gampang percaya kepada Rasulullah tanpa berpikir apapun, ketika beliau dibaiat di Saqifah Bani Sa'idah, pembaiatan tersebut berlangsung secara cepat, tanpa berpikir panjang dari para sahabat. Jadi kalau kalian belum tahu, baiat Saqifah Bani Sa'idah itu adalah peristiwa pengucapan janji setia kepada Abu Bakar sebagai khalifah pertama umat Islam. Peristiwa ini terjadi di Saqifah Bani Sa'idah, sebuah balai pertemuan di Madinah. Pembaiatan ini terjadi setelah Rasulullah SAW itu wafat. Jadi pembaiatan tersebut berlangsung dengan cara cepat oleh sahabat. Kenapa? Lianna afdhaliyatahu ala man adahu zahiratun jaliyatun inda sahabati radhiyallahu anhum. Karena keutamaan Abu Bakar daripada orang-orang yang lain itu lebih jelas menurut para sahabat. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ayaktubal kitab alladhi arada ayyanassa fihi ala khilafatihi fatarakahu. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menulis sebuah wasiat yang berisi penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah, namun niat itu beliau urungkan. Waqal, beliau berkata, ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Allah dan orang-orang mukmin itu enggan memilih khalifah kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kita petik dari kisah Abu Bakar dan kisahnya orang-orang yang percaya kepada Nabi Nuh ini adalah satu, positive thinking. Kalau perkara itu sudah jelas kebenarannya, ya kita percaya. Lanjut, wa qawlu kafarati qaumi Nuhin lahu wa liman amana bihi.